Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syafana hamdan amna hamdan ya rabbana wa ya qayyim ya ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma bisultana min qadim wa dim wajhan karama wa lakal tatamma wa la mustajabati ajal hasana wa sal min anfusina wa min qul tarabbi man hadana min syaitan wa yaqulu la ilaha illa Allah yaqulu bi absar sadqa wa yaquluna inna ana mujadun wa ma huwa illa dzikra min mustajabal qawl annana adama sulaiman wa dawuda salam Al-Batu Sala mereka saya saja yang jadi orang ramai dalam saja man pada betul memang yang dalam sana mana ya bukan kalau sebenarnya kalau saya misalnya alhamdulillah ya Rabbi bayin Mustafa balil maqasidana wa falana Mama ya basi ala karami wala bi bulade terkashaba abdu kulli awli min awali muqtaiman ma ya صلي وسلم دائما ابدا على بدار كل من يوبي حسن الخاتمه السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa berziarah di pusaran petilasan Syekh Syamsuddin atau Syekh Salahuddin alias Syekh Salahuddin atau Syekh Syamsuddin. Inilah petilasan beliau, terletak di desa Banjiran, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Beliau adalah berasal dari Baghdad, Irak. Masih ada kaitannya dengan keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu. Beliau ngisi agama ataupun penyebar agama Islam di Indonesia sendiri. Pas kebetulan beliau transit hanya untuk di sini untuk tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, pindah-pindah untuk menyebarkan agama Islam. Dan kebetulan beliau itu di transit ataupun meditasi, berzikir, menenangkan pikiran dan berzikir bermunajat kepada Allah pas di pusaran sini, petilasan ini di desa Banjiran, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Mari semuanya generasi penerus bangsa, mari kita jaga, mari kita rawat situs sejarah, situs keramat, situs makam aulia wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini, agar generasi muda, generasi penerus bangsa kita nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah. Karena sejarah kita itu sangat hebat dan luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan sejarah. Nanti kalau kita acuh diam, bilang nggak tahu, nggak peduli, nanti kalau ada yang mengakui dari luar negara lain, baru kita kepanasan, baru muncul sok alimnya, sok tahu agamanya. Tapi di saat ini cuek-cuek saja. Tujuan saya ziarah makam tak publikasikan, saya upload di akun saya ini, tujuannya semata-mata untuk memperkenalkan situs keramat, makam keramat wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Pas kebetulan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang masih banyak, jadi belum bisa sampai ke daerah lain juga. Mohon maaf. Nah, yang request yang di daerah lain, Kendal, Semarang, tunggu gilirannya, nanti suatu saat saya akan ke sana. Jadi jangan pernah kita jangan beda pemahaman, itu boleh-boleh saja.
beda pemahaman boleh saja, asal jangan ribut berdebat sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Kalau berdebat pemahaman sendiri itu nggak akan ada ujungnya. Menurut si A nggak boleh, menurut si B boleh, dan jadi perdebatan pemahaman sendiri-sendiri dengan okol itu nggak baik. Rasulullah pun nggak suka dengan perdebatan walaupun toh itu benar. Oleh karena itu bijaklah dalam bersosial, dalam bersosialisasi ataupun bersosial media. Bijaklah, tujuan kita bukan niat pamer, hanya semata-mata untuk memperkenalkan situs keramat, situs makam keramat, makam aulia wali Allah yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa nggak kehilangan sejarah. Tujuan yang pertama, introspeksi diri bahwasanya kita semua akan mati. Dan yang kedua, menghormati napak tilas perjuangan para leluhur kita yang dulu dengan gagah dan gigih berani menyiarkan agama Islam, menyebar agama Islam untuk kemaslahatan umat. Di zaman sekarang kita tinggal hidup menikmati damai. Kalau kita zaman sekarang nggak damai, berarti itu individu oknumnya sendiri yang nggak damai, hatinya penuh kedengkian, hatinya penuh kesyirikan. Mari kita bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan. Kalau kita bijaksana, insya Allah ada orang lain pun akan bijaksana terhadap kita. Kalau kita nggak mau bijaksana terhadap orang lain ataupun menghormati orang lain pasti juga nggak akan menghormati. Al-ihsan minal ihsan, hormatilah orang lain bila ingin kita dihormati. Mari bukan saya itu menjustis dan menyalahkan semuanya. Yang jelas pemahaman kita berbeda-beda, manusianya juga berbeda-beda. Alangkah baiknya kita bijaksana, jaga lisan, jaga sikap, biar kita hidup damai, tentram batin kita. Mari kita jaga cagar budaya, cagar keramat, situs sejarah, makam keramat, makam aulia wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Cukup sekian. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.